Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Markiprot? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pernah merasa usaha kamu nggak pernah lancar? Atau hubungan keluarga tiba-tiba jadi tegang tanpa alasan? Bisa jadi ada kekuatan gaib yang bekerja di belakangnya. Temukan 6 benda misterius yang sering dikirim oleh dukun sakti untuk merusak hidupmu. Dan ketahui bagaimana cara melindungi dirimu dan keluargamu dari ancaman tersembunyi ini. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat misterius dan mungkin bisa mengubah pandanganmu tentang kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan energi negatif menguasai hidupmu. Tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi agar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang dunia mistis dan cara melindungi diri dari bahaya gaib. Kamu juga bisa share video ini ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga perlu tahu. Menurut beberapa kitab-kitab Jawa kuno, ada benda-benda tertentu yang dikirimkan oleh dukun sakti, yang konon bisa menghancurkan usaha dan bahkan mengancam keharmonisan keluarga. Jadi, apa saja benda-benda itu? Yuk, simak video ini hingga selesai. 1. Kunci atau gembok palsu. Kunci atau gembok palsu adalah benda pertama yang sering digunakan oleh dukun sakti dalam upaya merusak kehidupan seseorang, terutama terkait dengan usaha atau rezeki. Menurut kitab Primbon dan Serat Wedhatama, kunci atau gembok ini bukan hanya sekadar benda mati, tetapi memiliki kekuatan gaib untuk mengunci jalan rezeki atau menghalangi kemajuan. Biasanya, benda ini sengaja dikirimkan dalam kondisi yang tampak biasa, bahkan bisa saja disembunyikan di dalam barang-barang yang tidak mencurigakan. Secara simbolik, kunci atau gembok palsu ini melambangkan penutupan atau penghalang bagi segala usaha yang dijalankan. Ketika seseorang mendapati benda ini, bisa jadi itu adalah tanda bahwa usaha atau pekerjaannya akan mengalami hambatan yang tidak terduga, bahkan berpotensi mengalami kegagalan. Benda ini seringkali disertai dengan mantra atau doa tertentu yang ditujukan untuk menutup pintu rezeki atau menghalangi kelancaran hidup. Dalam praktiknya, orang yang menerima benda seperti ini seringkali merasa usahanya stagnan, meskipun sudah berusaha keras. Mereka bisa merasakan terhalang dalam mencapai tujuan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan ritual pembersihan diri atau menggunakan media seperti air suci atau mantra khusus untuk membuka kunci energi negatif tersebut. 2. Batu hitam. Batu hitam adalah benda yang sering dikirim oleh dukun sakti untuk merusak kehidupan seseorang, baik dalam hal usaha maupun hubungan keluarga. Dalam tradisi Jawa kuno, batu hitam dianggap sebagai simbol energi negatif dan penghalang jalan keberuntungan. Batu ini dipercaya dapat menyerap energi positif yang ada di sekitar pemiliknya, lalu menggantikannya dengan energi buruk yang dapat membawa kesulitan dan kegagalan. Menurut Serat Centini dan Kitab Jati Diri, batu hitam memiliki daya tarik yang kuat terhadap aura buruk, sehingga bisa digunakan untuk menutup rezeki dan memicu konflik dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, batu ini akan diletakkan di sekitar rumah atau tempat usaha tanpa sepengetahuan pemiliknya. Seringkali dalam keadaan tersembunyi di bawah tanah, di sudut yang tidak terduga, atau di tempat-tempat yang dianggap angker. Ketika seseorang menemukan batu hitam di sekitar tempat tinggal atau usaha, itu bisa menjadi tanda bahwa energi negatif telah menghalangi jalan keberuntungan. Pemilik benda ini seringkali merasakan tanda-tanda seperti suasana hati yang buruk, ketegangan dalam keluarga, atau usaha yang tak kunjung berkembang. Untuk mengatasi pengaruh buruknya, diperlukan ritual pembersihan dengan menggunakan doa khusus, air suci, atau benda-benda yang dapat mengusir energi jahat, seperti garam atau bawang putih. 3. Patung atau boneka, dewa-dewi atau makhluk halus. Patung atau boneka yang berhubungan dengan dewa-dewi atau makhluk halus adalah benda yang sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Dalam tradisi Jawa kuno,
Patung atau boneka sering digunakan oleh dukun sakti untuk menyimpan kekuatan gaib atau energi jahat. Menurut Serat Kalatidha dan Kitab Primbon, patung atau boneka ini bisa berisi kutukan atau mantra yang bisa memengaruhi kehidupan seseorang, terutama jika diletakkan di sekitar rumah atau tempat usaha. Patung atau boneka yang tidak diletakkan dengan benar atau digunakan dengan niat jahat bisa mendatangkan malapetaka. Benda ini bisa digunakan untuk memanggil makhluk halus atau kekuatan gaib yang tidak terlihat, yang selanjutnya dapat mengganggu pikiran dan perasaan orang yang menerimanya. Dampaknya bisa berupa perasaan cemas, kebingungan, atau bahkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan usaha yang stagnan atau mengalami kemunduran. Dalam Babat Tanah Jawi, diceritakan bahwa patung atau boneka yang salah penempatan dapat menjadi alat untuk menyebarkan energi buruk. Pengaruhnya bisa terasa dalam bentuk perpecahan keluarga, sakit fisik, hingga kebangkrutan. Untuk menghindari pengaruh buruknya, benda ini sebaiknya segera dibersihkan dengan ritual tertentu, seperti pemujaan atau doa khusus yang dipandu oleh orang berilmu, agar energi jahatnya bisa terlepas. 4. Kemenyan atau dupa yang terbakar tanpa alasan. Kemenyan atau dupa yang terbakar tanpa alasan jelas adalah benda yang seringkali digunakan dalam praktik ilmu hitam oleh dukun sakti. Dalam kepercayaan Jawa kuno, bau kemenyan atau dupa yang muncul tiba-tiba di suatu tempat, terutama di rumah atau tempat usaha, dapat menjadi pertanda adanya ritual gaib yang sedang berlangsung di sekitar kita. Menurut kitab kuno Jawa dan Serat Wedhatama, kemenyan memiliki kekuatan untuk menarik makhluk halus atau energi negatif. Ketika kemenyan atau dupa terbakar tanpa tujuan atau tanpa ada acara keagamaan yang jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa seseorang tengah melakukan upacara untuk mengirimkan energi buruk atau kutukan. Energi ini seringkali diarahkan pada seseorang untuk mengganggu kesejahteraan mereka, baik itu dalam bentuk kesulitan bisnis, perasaan cemas yang tidak wajar, atau ketegangan dalam keluarga. Bau kemenyan atau dupa yang menyengat ini dipercaya mampu memasuki ruang energi seseorang, mengganggu keharmonisan, dan membuka pintu bagi gangguan spiritual. Dalam beberapa kasus, orang yang terpapar bau ini merasa mudah lelah, tertekan, atau bahkan jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Oleh karena itu, jika bau kemenyan atau dupa ini muncul secara misterius, penting untuk segera melakukan ritual pembersihan, seperti menggunakan air suci, garam, atau doa untuk menyingkirkan energi negatif yang telah masuk. 5. Kepingan kertas dengan tulisannya yang aneh. Kepingan kertas dengan tulisan aneh atau simbol-simbol misterius adalah benda yang sering digunakan oleh dukun sakti untuk menyebarkan energi negatif atau kutukan. Dalam ajaran Kitab Jati Diri dan Serat Centini, kertas dianggap sebagai medium yang bisa membawa informasi atau energi, baik positif maupun negatif. Jika ditemukan kertas dengan tulisan yang tidak dimengerti, itu bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang mencoba mengirimkan ilmu hitam atau mantra tertentu yang ditujukan untuk merusak kehidupan orang lain. Tulisan yang ada pada kertas ini biasanya berupa simbol-simbol atau mantra yang sengaja dibuat oleh dukun untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang. Kata-kata atau simbol yang tertera seringkali tampak tidak memiliki arti, namun memiliki kekuatan gaib yang bisa mengganggu kehidupan orang yang menerima benda tersebut. Efek dari benda ini bisa sangat halus, seperti merasa tidak fokus, kebingungan, atau bahkan merasa takut tanpa alasan jelas. Dalam beberapa kasus, ini bisa memicu stres, kecemasan, dan kegagalan dalam usaha. Dalam Babat Tanah Jawi, disebutkan bahwa kertas ini bisa berfungsi sebagai saluran untuk mengirimkan energi jahat yang dapat mengubah jalannya kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jika kamu menemukan kertas dengan tulisan aneh di sekitar rumah atau tempat usaha, segera lakukan pembersihan dengan ritual khusus, seperti membaca doa penangkal, dan jika perlu, meminta bantuan orang yang berilmu untuk mengusir energi buruk tersebut. 6. Kuku atau rambut yang tersimpan dalam benda aneh. Kuku atau rambut yang tersimpan dalam benda aneh
adalah salah satu sarana yang paling kuat dalam ilmu hitam menurut tradisi Jawa kuno. Dalam kitab Babat Tanah Jawi dan Serat Jati Diri, bagian tubuh seperti kuku, rambut, atau bahkan potongan kecil dari tubuh seseorang dipercaya memiliki ikatan langsung dengan energi kehidupan orang tersebut. Oleh karena itu, benda-benda ini bisa digunakan oleh dukun sakti untuk mempengaruhi fisik dan mental seseorang, bahkan tanpa mereka sadari. Ketika kuku atau rambut disimpan dalam benda yang aneh atau tidak biasa, seperti dalam kantong tersembunyi, patung, atau benda kecil lainnya, itu bisa menjadi sarana untuk menyalurkan energi jahat. Dalam banyak kasus, dukun akan menggunakan benda ini untuk mengirimkan kutukan atau mantra yang mengikat langsung pada tubuh atau nasib orang yang dituju. Pengaruhnya bisa beragam, mulai dari penyakit mendadak, kegagalan usaha, hingga kerusakan hubungan keluarga. Jika seseorang menemukan kuku atau rambut yang terbungkus dalam benda tak biasa, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka tengah menjadi sasaran ilmu hitam. Orang yang terpapar pengaruh benda ini seringkali merasa hidupnya penuh dengan kegagalan dan kesulitan yang tidak bisa dijelaskan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan ritual pembersihan seperti mandi kembang 7 rupa, doa khusus, atau bahkan meminta bantuan orang yang berilmu untuk membuang energi jahat yang mengikat mereka. Itulah 6 benda kiriman dukun sakti yang menurut kitab-kitab Jawa kuno bisa menghancurkan usaha dan keluarga. Meskipun kita hidup di zaman modern, banyak orang masih meyakini bahwa energi-energi gaib ini bisa berpengaruh. Apapun yang kamu percayai, penting untuk selalu menjaga kebersihan batin dan hati kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kamu ingin terus mendapatkan informasi menarik tentang dunia mistis dan budaya Jawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.